Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang soal dan pembahasan termokimia part 1, yaitu tentang menentukan apakah suatu reaksi itu termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Ini soal nomor 1, kita lihat UN 2018 tipe A. Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah, ini ada opsinya A, B, C, D, dan E. Jadi sebelum kita memilih jawabannya, terlebih dahulu kita memahami apa itu konsep reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi suatu reaksi, jadi reaksi di dalam termokimia itu ada dua, yaitu eksoterm dan endoterm. Apa bedanya? Nah, ekso ini dari kata ex artinya keluar ya. Artinya dia reaksi yang melepaskan atau menghasilkan kalor. Dari kata keluar yaitu mengeluarkan atau menghasilkan kalor ya. Sedangkan endo kebalikannya. Apabila ekso itu menghasilkan atau melepaskan, endo berarti membutuhkan ya, membutuhkan kalor. Membutuhkan kalor. Nah, karena reaksi eksoterm itu tadi menghasilkan kalor, berarti kalor itu dari dalam sistem. Ini sistem. Karena dia menghasilkan, berarti kalornya atau panas ya. Jadi kalor itu sama dengan panas. Kalornya itu akan dikeluarkan dari sistem ke lingkungan. Nah, karena dia mengeluarkan panas, otomatis kita akan merasakan panasnya itu. Sehingga pada reaksi eksoterm ini, dia akan terasa panas. Nah, lingkungannya akan terasa panas ya, karena dia mengeluarkan panasnya itu tadi ke lingkungan, sehingga kita akan merasa panas. Sedangkan endoterm, karena dia membutuhkan kalor atau dia menyerap kalor, berarti kalornya itu ditambahkan, diambil. Berarti dari awalnya lingkungan ini memiliki kalor yang berlebih, lalu diserap oleh si sistem, sehingga yang awalnya di sini panas lingkungan ini, karena diserap oleh sistem, otomatis kita akan merasa dingin ya. Nah, jadi di sini apabila reaksi endoterm itu dia akan terasa dingin. Sebenarnya kuncinya kalian hanya tinggal mengingat satu saja reaksi, lalu kemudian reaksi selanjutnya ialah kebalikan dari reaksi yang tadi. Jadi contoh kalian mengingat eksoterm. Oh, ekso itu artinya keluar. Berarti exo, X keluar, artinya dia menghasilkan kalor atau mengeluarkan kalor atau melepaskan kalor. Karena kalornya itu dilepaskan, berarti jadi kita ini ialah lingkungan ya, sistem ini ialah yang kita perhatikan. Jadi kita sebagai lingkungan, nah kita akan merasakan panas karena sistem ini tadi dia mengeluarkan kalor karena exo ini tadi, sehingga kita terasa panas di sini. Sedangkan apabila endo, karena dia menyerap kalor dari lingkungan, dia membutuhkan kalor, otomatis kita akan merasa dingin ya. Nah, kemudian untuk nilai entalpinya, untuk yang eksoterm, karena dia menghasilkan kalor atau melepaskan kalor, otomatis yang awalnya dia nilai entalpinya itu besar, kemudian dilepaskannya kalornya, sehingga nilai entalpinya akan menjadi kecil entalpi akhirnya. Karena akhir lebih kecil daripada awal, otomatis nilai entalpi dari eksoterm bernilai negatif. Sedangkan untuk yang endoterm, karena dia awalnya kalornya sedikit, ini untuk yang endo ya. Jadi ini endoterm, awalnya entalpinya ini contoh kita anggap nilainya 10. Nah, kemudian setelah itu dia menyerap kalor dari lingkungan, berarti terdapat tambahan kalor ya, sehingga nilai entalpinya nanti akan menjadi lebih besar karena telah ditambahkan dari lingkungan. Sehingga yang awalnya 10 bisa saja nilainya menjadi 15.
Kemudian selisih nilai entalpinya yaitu akhir dikurang awal, 15 dikurang 10, maka akan bernilai positif. Sehingga nilai entalpi dari endotherm itu ialah nilainya positif ya. Jadi saran kakak apabila kalian selain memahami konsepnya, kalian juga perlu mengingat salah satu dari reaksi ini tadi. Jadi apabila ekso seperti itu, berarti kemudian yang lainnya ialah kebalikan dari reaksi itu tadi. Nah, kita kembaliin lagi ke soal nih. Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. Nah, ini kuncinya nih. Terasa panas. Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah, jadi apabila kita merasakan panas, tadi apa berarti? Dia termasuk reaksi ini. Nih, panas. Berarti dia termasuk ke dalam reaksi exotherm ya, karena dia menghasilkan panas ya, sehingga wadahnya akan terasa panas. Jadi pernyataan benar dari data percobaan tersebut ialah yang A, reaksi tersebut merupakan reaksi exotherm karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Salah ya, apabila dia menyerap atau membutuhkan itu tadi ialah endo. Nah, sedangkan yang B, reaksi tersebut merupakan reaksi endotherm. Salah. Yang C, reaksi tersebut merupakan reaksi exotherm karena sistem melepas kalor ke lingkungan. Jadi dia menghasilkan atau melepaskan kalor ke lingkungan. Benar ya, jadi jawabannya ialah yang C. Kita kasih love. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor selanjutnya yaitu UN Kimia tahun 2017. Beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut. Yang pertama yaitu fotosintesis, yang kedua es batu mencair, ketiga kapur tohor dalam air, keempat kembang api, kelima pembakaran kayu. Peristiwa yang tergolong reaksi endotherm adalah, kita lihat nih, endotherm. Yang pertama yaitu fotosintesis. Nah, seperti yang kita ketahui, fotosintesis itu ialah suatu proses dari tumbuhan untuk memproduksi atau menghasilkan makanan ya. Jadi, kira-kira fotosintesis ini seperti yang kita ketahui butuh cahaya atau tidak? Butuh ya. Jadi fotosintesis ini dilakukan di siang hari. Dia membutuhkan cahaya, berarti dia membutuhkan panas. Nah, karena dia membutuhkan panas, berarti dia menyerap ya, menyerap panas. Karena dia menyerap panas, berarti dia akan termasuk ke dalam reaksi apa? Tadi yang membutuhkan itu endotherm. Jadi terkadang kita butuh logika ya untuk mengerjakan soal. Yang penting kita ingat konsepnya itu apa, lalu kita hubungkan dengan logika kita. Kemudian yang kedua, es batu mencair. Nah, es batu mencair ini kira-kira butuh panas atau tidak? Butuh ya. Jadi seperti air menguap, air mendidih, es batu yang mencair itu membutuhkan panas. Karena dia membutuhkan panas atau membutuhkan kalor, berarti dia juga termasuk ke dalam reaksi endotherm. Nah, mudah bukan? Nah, selanjutnya kapur tohor dalam air. Kapur tohor dalam air ini sama seperti soal yang pertama tadi. Jadi dia nanti akan wadahnya itu terasa panas karena pelarutan dalam air itu tadi. Nah, karena dia wadahnya nanti akan terasa panas, berarti dia termasuk reaksi exotherm ya. Exotherm. Kenapa Kak? Karena nanti dia akan melepaskan kalor sehingga wadahnya itu yang kita pegang akan terasa panas. Yang keempat yaitu kembang api. Nah, kembang api ini apa Kak? Termasuk reaksi apa? Kira-kira kembang api itu dia akan menghasilkan panas atau membutuhkan panas? Kalau kita mainkan logika saja ya. Jadi untuk kasus kembang api ini sama seperti kita membakar gas LPG dan pembakaran lainnya, dia akan termasuk reaksi exotherm karena dia akan menghasilkan panas di lingkungan kita. Seperti kita apabila kita membakar api dan sebagainya, itu kan terasa panas tuh di diri kita jadinya. Karena terasa panas, maka dari itu termasuk ke dalam reaksi exotherm ya.
Sama juga seperti kembang api ini tadi. Berarti kembang api itu termasuk reaksi eksoterm. Nah, kemudian pembakaran kayu juga. Jadi semua reaksi pembakaran, baik itu pembakaran kayu, pembakaran kertas, koran dan sebagainya, itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm ya teman-teman. Jadi yang mana nih peristiwa yang tergolong reaksi endoterm adalah yang mana yang merupakan endoterm? Berarti nomor 1 dan nomor 2. Berarti jawabannya yang A. Kita kasih love ya, sarange. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan proses-proses yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berikut. Yang pertama yaitu gas LPG digunakan untuk memasak. Nah, gas LPG digunakan untuk memasak ini kira-kira akan menghasilkan panas atau membutuhkan panas? Akan menghasilkan panas ya. Jadi pembakaran gas LPG itu dia akan menghasilkan panas, sehingga apabila menghasilkan panas dia akan menjadi reaksi eksoterm ya. Jadi di mana ini tadi? Eksoterm. Kemudian besi meleleh ketika proses pengelasan. Nah, apabila kita hendak melelehkan besi dalam proses pengelasan, kira-kira kita membutuhkan panas atau tidak? Butuh ya. Kalau tidak panas mana bisa besinya meleleh ya kan? Karena membutuhkan panas, berarti dia termasuk ke dalam reaksi endoterm, bukan endoterm. Nah, fotosintesis pada tanaman sudah dibahas di soal sebelumnya. Karena membutuhkan panas, berarti dia termasuk ke dalam reaksi endoterm. Kemudian perkaratan besi. Untuk perkaratan besi kita membutuhkan panas atau tidak? Tidak ya. Jadi besi bisa berkarat sendiri meskipun tanpa panas. Berarti dia termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Nah, mudah sekali bukan? Kita ingat-ingat saja dia butuh panas atau tidak. Itu konsep ya. Sambungkan dengan logika dan kemudian dia akan menjadi suatu kesinambungan yang baik ya. Jadi kita lihat nih, pasangan yang merupakan proses endoterm adalah, mana yang merupakan endoterm? Yaitu nomor 2, besi meleleh ketika proses pengelasan, dan nomor 3, fotosintesis pada tanaman. Berarti jawabannya 2 dan 3 yang C ya. Lanjut. Nah, soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan terjadinya proses reaksi endoterm adalah gambar pada nomor seperti yang telah disebutkan tadi. Endoterm itu endoterm. Dia membutuhkan kalor ya, atau menyerap kalor, membutuhkan kalor atau panas. Kemudian sehingga karena dia menyerap panasnya itu tadi, sehingga lingkungan yang kita rasakan akan terasa dingin. Nah, berarti kita perhatikan mana yang kira-kira terjadi penurunan ya, penurunan suhu. Kira-kira ada di nomor berapa? Nah, jadi kita perhatikan yang gambar nomor 1 dari suhunya 25 derajat Celcius berubah menjadi 20 derajat Celcius. Terjadi penurunan ya, penurunan suhu. Apabila terjadi penurunan suhu, berarti dia melepaskan kalor bukan? Berarti dia melepaskan panasnya ini tadi. Berarti ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Kemudian ini yang awalnya dia 25 derajat Celcius menjadi 30, terjadi peningkatan suhu bukan? Berarti dia awalnya suhunya segini, diseraplah kalornya tadi, kemudian dia berubah menjadi suhunya naik 30 derajat Celcius. Karena dia menyerap, ini artinya menyerap kalor, berarti ini termasuk ke dalam reaksi endoterm. Kemudian ini dari 25 derajat Celcius ke 22, artinya suhunya turun. Karena suhunya turun artinya dia melepaskan kalor, berarti dia termasuk ekso. Kemudian dari 25 ke 32 berarti suhunya naik. Karena suhunya naik berarti dia menyerap kalor. Karena dia menyerap kalor berarti ini termasuk endoterm. Gambar yang menunjukkan terjadinya proses endoterm adalah gambar nomor yaitu 3 dan 4.
Berarti jawabannya yang E, 3 dan 4. Nah, jadi selain itu tadi kakak juga hendak memberi sedikit info tentang apa-apa saja yang termasuk reaksi endoterm itu. Di reaksi endoterm, selain contoh yang tadi ya, reaksi endoterm itu yang pertama dia pencairan. Pencairan ini bukan pencairan dana ya, contohnya es batu mencair dan sebagainya ya. Kemudian penyubliman, lalu kemudian penguapan, fotosintesis, dan penguraian. Kurang rapi ya. Nah, sedangkan reaksi eksoterm adalah reaksi eksoterm. Ya, yang pertama pembakaran. Jadi reaksi pembakaran apapun itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm ya. Respirasi atau pernafasan. Kemudian pembekuan air, dan perkaratan besi. Kemudian proses apa ya tadi? Maaf ya, sebentar. Proses penguraian juga merupakan termasuk reaksi endoterm ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kakak rasa cukup sekian video kali ini. Semoga mudah dipahami dan mengerti. Kemudian semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar di rumah. Dan yang paling penting yaitu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Oh ya, apabila ada materi atau soal yang hendak ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.